Syukur kepada Allah kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Dan juga salam serta salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik Bapak Ibu semua yang terhormat, kepada Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 06 Simpang Perak Jaya, yang saya hormati Ibu Bapak Guru SD Negeri 06 Simpang Perak Jaya. Terima kasih atas kehadirannya memenuhi undangan saya, bahwa pagi hari ini adalah pengibasan atau sosialisasi tentang implementasi budaya positif. Jadi kebetulan saya diberi tugas calon guru penggerak 10 untuk mensosialisasikan. Baik, lanjut Bapak Ibu semua. Nah, di sini adalah pengibasan penyebaran pemahaman atau penerapan budaya positif. Sebelum kita mulai materi, apa itu budaya positif? Nah, di sini ada pertanyaan menarik untuk Ibu Bapak semua. Ya, apa yang dimaksud dengan budaya positif dan apa yang dimaksud dengan disiplin positif? Ibu Bapak siapa yang tahu? Oke, silakan Ibu ini dulu. Secara umum, Bu, disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Oke, ada yang lain? Ya, Ibu Risa. Yang dimaksud dengan disiplin positif adalah suatu tindakan yang diberikan oleh guru kepada siswa, di mana nanti dengan tindakan yang diambil ini membuat siswa berubah dari yang tadinya tidak baik menjadi yang baik, dari yang tidak ditarakan menjadi ditarakan. Betul sekali ya. Betul, tadi kita beri aplaus dulu. Nah, ini ya, disiplin positif adalah secara umum, disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Disiplin positif perlu diterapkan baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah. Dengan menerapkan disiplin positif diharapkan tindak kekerasan dapat dihindari. Nah, ini budaya positif adalah merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif yang diterapkan di sekolah adalah salah satu perwujudan dari visi guru yang mengandung nilai-nilai kebajikan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang dijabarkan dalam profil pelajar Pancasila. Nah, ini adalah konsep utama budaya positif. Ada berapa ini? 7, 8, 7 ya. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan keras, dan terakhir adalah segitiga restitusi. Di sini perubahan paradigma pembelajaran dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap murid belajar sesuai kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini ada ya profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
Kemudian disiplin positif adalah proses pendisiplinan terhadap anak tanpa memberikan ancaman atau memberikan cara untuk menerapkan budaya disiplin positif dalam proses kegiatan belajar di kelas, antara lain: satu, membentuk lingkungan kelas yang mendukung terciptanya budaya disiplin positif. Yang kedua, membuat kesepakatan kelas. Menurut teori Diana Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang satu, untuk menghindari ketidaknyamanan. Kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain atau hukuman. Ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, di sini ada sebelum ini Bu, posisi kontrol dulu. Nah, ini ya, saya di sini akan berbagi tentang 5 posisi kontrol. Jadi ada 5 posisi kontrol itu ada pada diri kita sebagai guru. Nah, kita termasuk yang mana? Apakah kita termasuk yang guru sebagai penghukum, atau guru sebagai pembuat merasa bersalah, atau guru sebagai teman, atau guru sebagai pemantau, dan atau guru sebagai manajer? Ya, berikut kita simak video yang kemudian kita ada di mana dan sebaiknya kita yang posisi di mana. Ibu silakan. Nah, ini sebagai penghukum. Ini contoh ya Bu ya. Naran, sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Aku, saya, Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya, Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu ngelawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk. Nah, ini tadi adalah contoh seorang guru sebagai penghukum, ya, dengan ciri-ciri suka menghardik, menunjuk-nunjuk, terus dengan nada tinggi. Ya, apakah ini akan cocok untuk anak kita atau tidak? Ayo lanjut Bu. Selanjutnya adalah posisi membuat merasa bersalah. Naran, Ada, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur orang kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini?
Ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat dong. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kaya lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Ini tadi adalah posisi membuat merasa bersalah. Berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga. Ya, biasanya ini kalau guru kelas rendah atau guru TK PAUD, biasanya kami di posisi ini. Jadi posisi membuat merasa bersalah. Contohnya misalkan anak itu ribut lari-lari. Nah biasanya kata-kata yang guru ucapkan biasanya gini. Nah sudahlah nak, aku nggak kasihan sama bunda. Nah itu biasanya ini lebih tepatnya mungkin posisi sebagai ibu kedua. Mungkin ya. Tapi kalau dibahasakan di Ki Dewantara yaitu posisi membuat merasa bersalah. Lanjut Bu, contoh posisi kontrol. Sekarang posisi sebagai teman. Ibu, Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu mengeluarkan ibu kamu. Kamu mulai anak makin kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya hari kencang, tetap gak kencang Bu. Ya sudah sayang. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin saya tiba. Begini. Bisa? Bisa lah Bu. Ya sudah saya masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan Nah ini adalah contoh guru posisi sebagai teman. Jadi posisi teman, suara guru cenderung ramah ya, cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana. Tapi dampaknya adalah murid akan merasa senang, aman dan akrab dengan guru. Selanjutnya Ibu. Selanjutnya adalah posisi kontrol sebagai pemantau. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambah. Nah, di sini posisi sebagai pemantau ini guru cenderung datang tegas ya, dan peraturan itu harus ditegakkan tanpa mendengar apa alasan dari murid. Nah, selanjutnya Bu, posisi sebagai manajer.
kita simak ya. Naren. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa soal saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren mau menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu. Kira-kira akan mulai alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang perlu dilakukan kan? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu. Nah, ini adalah contoh posisi guru, posisi kontrol sebagai manajer. Jadi ketika anak kita membuat kesalahan, kita mendengarkan apa alasannya, kemudian kita mencari solusi dengan kesepakatan atau keyakinan kelas yang kita buat dengan anak-anak murid. Lanjut. Ini keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Pembuatan keyakinan kelas melibatkan semua warga kelas melalui kegiatan kesepakatan bersama. Jadi kalau untuk ini adalah contoh poster ya, poster di kelas 1A. Karena kelas 1 ini untuk membaca masih belum lancar, sehingga sebaiknya disertai dengan gambar atau simbol-simbol seperti ini. Ya, lanjut Bu. Kemudian, ini segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Sebenarnya disiplin positif ini untuk kalau bahasa Jawanya ini mendandani yang rusak. Jadi untuk memperbaiki anak yang salah. Dalam hal ini langkah-langkah segitiga restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah ini, jadi ada beberapa kalimat yang menstabilkan identitas, ya, kalau ada validasi, ini ada contoh-contoh. Nah, segitiga restitusi masih proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini satu contoh kemarin ya, ada kasus sebelumnya kasus lagi di. Nah, ini yang biasa terjadi di kelas 1. Skenario kasus pertama, kelas 1A. Murid tidak memakai sepatu saat
istirahat pertama. Guru melihat ada siswa yang tidak memakai sepatu. Saat istirahat, kemudian murid itu dipanggil untuk klarifikasi. Karena kalau anak kelas rendah dipanggil ke kantor, ada beberapa anak yang ketakutan dan malah menangis. Jadi kalau menurut saya itu fleksibel dalam menangani anak. Lanjut. Nah, ini adalah contoh. Videonya bisa diputar, Bu. Ya. Nggak ada. Ini adalah video sebenarnya, tapi di PDF kan tidak bisa diputar ya. Jadi ada kasus beberapa anak yang tidak memakai sepatu. Apa ini? Kenapa istirahat nggak pakai sepatu? Hah? Mana sepatunya? Loh, di situ. Kan peraturannya ketika keluar kelas harus memakai sepatu. Ini nanti dapat apa ini? Dapat hadiah. Sesuai kesepakatan kelas, apa yang coba? Yang tidak memakai sepatu. Nanti setelah sekolah membantu nyapu. Pinter Arif. Nanti bantu nyapu. Ya, nyapu ya. Temennya yang tiket, sayang. Ya, bisa? Iya, karena abang nggak pakai sepatu. Jadi kotor kelasnya. Ya udah ya, ambil sepatunya. Masuk. Nah, ini ya. Jadi kita posisi kontrol kita bukan mungkin sebagai manajer ya. Nah, di akhir pelajaran anak itu dengan tertib bahwa mereka memang salah, menyadari kesalahannya, kemudian melaksanakan apa yang sesuai dengan kesepakatan kelasnya. Lanjut. Nah, kasus kedua, ini ada seorang anak yang tidak mengerjakan PR bahasa Indonesia. Oke, hari ini pelajaran apa? Bahasa Indonesia ada PR? Coba silakan dikeluarkan PR-nya. Ada yang tidak mengerjakan PR? Arif, Abang Arif kenapa nggak bisa kerja saya? Oh, ngantuk. Jadi terlambat sekolah juga ya, sudah terlambat, ngantuk, lupa nggak menyelesaikan PR ya sayang. Nah, ya nggak apa-apa, lupa itu manusiawi semuanya, teman-teman juga kadang bisa lupa ya. Tapi ingat harus ada solusinya. Abang tetap harus mengerjakan PR sesuai dengan kesepakatan kelas. Kapan waktu mengerjakan PR? Jadi bagaimana solusinya sayang? Harus pulang sekolah mengerjakan sampai selesai. Oke, nanti kita kerjakan ya bersama-sama ya. Nah, ini contoh ya, anak tidak mengerjakan PR. Kita ingatkan bahwa memang tidak mengerjakan PR itu maksudnya itu lupa. Alasannya lupa itu manusiawi. Ya, ini tadi sekitarnya bilang lupa, teman-temannya itu sudah bersuara mengejek. Nah, kita ingatkan lagi bahwa lupa itu adalah manusiawi. Semuanya juga bisa merasakan yang namanya lupa. Tapi ada solusinya sesuai dengan kesepakatan kelas bersama bahwa yang tidak mengerjakan PR maka akan dikerjakan sepulang sekolah. Nah, ini tanggapan sedang mengerjakan PR ya. Ini tanggapan murid mengenai perasaannya. Bagaimana perasaan hari ini? Baik, senang? Senang kenapa? Oh, sudah mengerjakan PR. Iya. Jadi kedepannya bagaimana? Mengerjakan PR-nya di mana? Di rumah. Tidak di sekolah
bahwa penerapan segitiga restitusi itu memang butuh kesabaran kita, ya, dari berbagai cara, ya, tidak dari memvalidasi dulu, boleh di langkah-langkah mana yang sekiranya pas untuk kita. Lanjut, Bu. Nah, demikian pembahasan implementasi atau penerapan konsep-konsep ini dalam modul budaya positif di lingkungan sekolah. Silakan kalau ada sekiranya ibu bapak yang mau bertanya. Ada pertanyaan? Atau sudah paham? Bagaimana cara ibu menerapkan budaya positif yang pernah dilakukan dan apa kendala dan solusi? Baik, ada lagi yang mau bertanya? Oke, jawab dulu ya. Baik, tadi pertanyaannya adalah bagaimana cara menerapkan budaya positif dan kendala apa yang pernah saya alami. Baik, mungkin saya akan bercerita sedikit pengalaman saya. Kalau penerapan budaya positif mungkin kalau di kelas tinggi akan lebih cepat memahami. Tapi ketika di kelas rendah ataupun TK, PAUD, ya, kita sudah buat keyakinan kelas nih, ya, guru sama murid. Tetapi terkadang murid anak usia PAUD ini belum siap untuk menerima semua aturan. Nah, jadi tetap kita ingatkan, kita bikin poster. Saya selalu bikin poster, tempel di dinding, ya, bahwa kalau misalkan contoh kita tidak boleh lari-lari di kelas, ada gambarnya. Tapi ketika anak PAUD berbicara dengan anak PAUD, anak kelas rendah, pasti akan lari-lari. Mereka itu memang masanya masa bermain, ya. Jadi solusinya yaitu selalu mengingatkan, pasang-pasang gambar. Apa sih kenapa kok Bunda melarang anak-anak lari-lari? Oh, ini loh bahayanya, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kendala jelas kalau di kelas rendah itu yang tadi saya bicarakan, kendalanya adalah mereka itu belum siap untuk menerima peraturan, karena sekolah itu adalah penuh peraturan dan tata tertib. Nah, kita selalu melatih dan membiasakan kebiasaan yang ada, seperti contoh memakai sepatu ketika di luar. Nah, itu kan kebiasaan, dan itu sering sampai sekarang pun anak-anak sering tidak memakai. Terus kita ingatkan. Nah, begitu Ibu kira-kira. Jelas? Ada lagi yang mau bertanya? Oke, sudah ya. Demikian sosialisasi tentang budaya positif di kelas dan di lingkungan sekolah. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah, Pak?